Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu kita berupaya terus-menerus untuk menguatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ideologi. Pemirsa, sejumlah pakar khususnya yang bertalian dengan proses pembelajaran ideologi Pancasila, dasar negara Pancasila, termasuk di dalamnya adalah tentang kewarganegaraan. Semua sepakat bahwa untuk materi pembelajaran di tingkat sekolah menengah lanjutan atas maupun perguruan tinggi, kedua materi tersebut dikenal seksi. Disebut seksi karena tidak jarang pergantian sistem pembelajaran atau pendidikan seiring dengan pergantian menteri ataupun penguasa, maka istilah diganti puluhan kali. Tak sekedar istilahnya diganti, namun juga tak jarang sejak era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi mengalami pasang surut yang sangat berarti. Ketika era program lama di kesarjanaan, Pancasila diberikan dalam rentang waktu 2 tahun. Di saat pemberlakuan sistem kredit semester, Pancasila diberikan hanya 1 semester. Sungguh rentang waktu yang demikian sangat signifikan pertalian dengan materi yang diperoleh mahasiswa, sekaligus signifikan pula upaya bagi seorang guru atau dosen untuk memanfaatkan materi proses pembelajaran sehingga dalam rentang waktu yang sangat singkat itu diharapkan memadai sebagai fondasi calon pemimpin bangsa membekali diri. Sudah dikerdilkan rentang waktunya upaya pembelajaran dasar negara dan ideologi bangsa, maka menjadi semakin runyam ketika di dalam pergaulan atau pentas politikus justru banyak praktek-praktek kenegaraan yang jauh menyimpang dari proses pembelajaran dasar negara dan ideologi bangsa. Tentu hal ini membuat kendala tersendiri bagi calon-calon pemimpin anak bangsa. Buat apa belajar tentang nilai-nilai luhur milik bangsa ini jika akhirnya di dalam pergaulan ketatanegaraan dan
perpolitikan. Justru ragam pelanggaran dilakukan oleh mereka yang pernah mengenyam dunia pendidikan hingga strata yang paling tinggi. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh cukup beralasan ketika mahasiswa hanya sebagian memandang sebelah mata fungsi dari dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila. Namun, sebagai anak bangsa, jumlah yang sedikit yang masih memiliki rasa optimisme untuk mengaktualisasi nilai luhur Pancasila sungguh tidak akan menjadi isapan jempol semata. Karena itu, upaya menjembatani nilai-nilai luhur ideal yang terpampang di berbagai textbook atau teori, setidaknya guru atau dosen pengajar, utamanya yang membidangi materi pelajaran atau mata kuliah kepribadian bangsa ini, niscaya tetap memiliki gelora semangat bahwa menjembatani nilai ideologi dan mengaktualisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, niscaya tetap semangat yang tak terperi. Di antara hubungan warga negara dengan negara, pertalian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak pakar, mulai dari Mr. Supomo sampai yang kekinian, kita bisa melihat Saudara Mahfud MD menulis membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Atau kita juga bisa membaca karya Jimli Asidiki, konstitusi dalam konstitusionalisme Indonesia. Jika kita mencoba untuk menarik beberapa pokok pikiran yang dilontarkan oleh para pakar ketatanegaraan dan hukum di Indonesia, kita akan mendapati keseragaman. Yang pertama adalah supremasi hukum, yakni warga negara, anak bangsa, dan pemerintah menempatkan hukum positif sebagai mahkota tertinggi untuk menyelesaikan jika ada kasus-kasus yang pertalian dengan warga negara antar maupun warga negara dengan negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita mengenal persamaan hukum. Maknanya bahwa rakyat jelata sampai dengan manusia yang paling tertinggi tahtanya di Republik ini dalam hukum memiliki kesamaan. Inilah yang kami katakan di depan seringkali terkendala ketika menyampaikan kepada siswa atau mahasiswa. Karena kenyataannya persamaan hukum seringkali blunder. Kemudian yang ketiga adalah peradilan tak memihak. Lagi-lagi di era reformasi,
Justru peradilan banyak sekali yang diwarnai dengan intrik-intrik kekuasaan. Kekuasaan ini tidak sekedar berasal dari mereka yang lagi berkuasa, namun kekuasaan juga bermakna bahwa orang-orang yang memiliki harta benda yang melimpah, dia punya kuasa untuk menggerakkan massa, membuat peradilan tidak lagi memiliki batas yang adil. Yang keempat, kita mengenal tentang pembatasan kekuasaan, di mana masing-masing pihak harus rela meskipun memiliki seperangkat kuasa untuk tidak campur tangan, kecuali memang hak seperti amnesti dan yang lainnya. Namun hak itu hendaknya digunakan secara adil dan bijak, bukan berdasarkan tuntutan massa, apalagi mereka yang punya harta. Dan yang kelima, eksekutif yang independen sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah niscaya. Lagi-lagi, kita justru sering melihat tontonan yang seharusnya menjadi tuntunan. Tidak jarang kepala daerah ataupun menteri sekalipun yang justru tidak mampu menahan diri dengan syahwat syaitoni, bergelimang harta benda sudah niscaya, namun seperti merguk air lautan, semakin direguk semakin kehausan. 5 hal setidaknya kita bisa menemui di dalam kosakata hukum yang bertalian dengan warga negara. Sekali lagi, betapapun keadaan bangsa dan negara ini, karena kita adalah insan-insan yang mencintai Indonesia dan mencintai Pancasila, maka rasa optimis niscaya terus dibangun, karena meski sedikit yang memiliki hati nurani, namun justru yang sedikit itulah membuat Allah yang Maha Kuasa memerdekakan bangsa ini, dan yang membuat Allah yang Maha Kuasa akan menebarkan kebahagiaan setelah ujian demi ujian dialami bangsa ini. Maka amanat penderitaan rakyat suatu saat akan terbukti, dan kita terus menyaksikan periodisasi kepemimpinan satu presiden dengan yang lainnya saling melengkapi, bukan saling mengkooptasi. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.